Menteri Luar Negeri Sugiono meminta maaf soal banyaknya kursi duta besar yang kosong saat ini. Sebelumnya Komisi 1 DPR menyoroti kekosongan duta besar di 12 negara dan berpotensi menghambat diplomasi Indonesia di kancah internasional. "12 posisi duta besar Republik Indonesia kosong menjadi sorotan dalam rapat kerja Menteri Luar Negeri di Komisi 1 DPR. 12 KBRI yang tanpa duta besar adalah Amerika Serikat kosong sejak 2023 karena duta besarnya ditunjuk jadi wakil menteri BUMN. PBB di New York dan Jerman kosong sejak 2024 karena dubesnya ditunjuk jadi Wamenlu. Adapun PBB Jenewa kosong sejak 2024 karena dubesnya jadi Wamen PPN Bappenas. Sementara Meksiko kosong sejak 2025 karena masa tugas duta besar berakhir. KBRI Afghanistan tanpa dubes karena Indonesia tak akui Taliban. Azerbaijan kosong sejak 2024 karena masa tugas Duber berakhir. Adapun Korea Utara dubes RI ditarik karena COVID-19. Selanjutnya Libya kosong sejak 2017 karena situasi politik di negara tersebut tidak stabil. Begitu pula tidak ada dubes di Madagaskar dan Myanmar. Juga tidak ada dubes di Polandia karena dubes meninggal. Atas kekosongan 12 posisi dubes tersebut, Menteri Luar Negeri meminta maaf dan mengakui tidak mudah mencari figur tepat mengisi posisi tersebut. Besar. Saya kira terima kasih tadi atas masukan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Memang tadi yang seperti Pak Fredrik juga sampaikan, dalam rangka mencari duta besar ini tidak mudah. Ya. Semuanya harus kita hitung dan kita perhatikan, ada kompetensi. Memang tidak mudah mencari duta-duta besar sekelas Pak Hafaz dan Pak Tata. Anggota Komisi 1 DPR Frederick Kalalambang meminta Menteri Sugiono segera mengisi kekosongan duta besar agar tidak menghambat diplomasi Indonesia di kancah dunia. Saya menyoroti masalah duta besar. Kenapa? Karena saya anggap bahwa duta besar ini adalah sebagai perwakilan atau presiden kecil daripada negara kita. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meresmikan kantor Badan Pengelola Investasi Danantara di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Gedung tersebut bernama Wisma Danantara Indonesia yang sebelumnya dikenal Plaza Mandiri. Momen Presiden meresmikan kantor Danantara diunggah melalui akun Instagram resmi Presiden Republik Indonesia. Dalam kesempatan ini Presiden didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tengah memotong tumpeng. Dalam unggahannya tertulis harapan Presiden Prabowo terhadap Danantara agar terus tumbuh dan berkembang sebagai dana pengelolaan kekayaan negara yang andal, mampu mendorong pembiayaan berbagai proyek strategis nasional. Ya, peringatan Hari Ulang Tahun Polri atau Bayangkara ke-79 di kawasan Monas, Jakarta Pusat berlangsung meriah. Selain upacara, Korps Bayangkara juga memamerkan sejumlah atraksi pengamanan dari darat maupun udara. Sepeda motor melakukan tindakan kepolisian tanpa menggunakan senjata api. Ratusan personel polisi unjuk kebolehan memamerkan aksi membubarkan tawuran dan geng motor. Yang membantu petugas kepolisian melakukan screening dan identifikasi pelaku tindak kejahatan. Kita saksikan satu persatu pelaku tawuran dilumpuhkan oleh patroli presisi. Aksi lainnya, ratusan personel polisi juga memperlihatkan atraksi pengamanan radioaktif dan pembebasan sandera. Namun dikejar oleh K9 dan saat ini berhasil dilumpuhkan. Kita saksikan satu persatu. Berhasil dilumpuhkan dan polisi melaksanakan pelumpuhan tidak untuk mematikan, hanya menunjukkan. Puluhan personil Polri juga unjuk kemampuan pengamanan dari udara, yaitu aksi anjing di atas paramotor dan free fall dari atas Monumen Nasional. Pengawasan dan pengamatan dari ketinggian. Khusus kepolisian. Di saat bersama Monas menuju Cawan Monas dengan kita saksikan satu persatu.
Pemirsa, penutupan ruas jalan di kawasan Monas saat peringatan Hari Bayangkara ke-79 berimbas kemacetan parah di sejumlah ruas jalan ibu kota. Bahkan kemacetan mengular hingga belasan kilometer. Salah satu kawasan yang terdampak kemacetan parah di ruas Jalan Kuitang Raya, Jakarta Pusat. Kendaraan roda 2 dan 4 dari arah Senen menuju Bundaran Tugutani macet total. Bahkan buntut kemacetan hingga belasan kilometer mulai dari Jalan Kuitang, Menteng Raya, Jalan Kramat Raya, hingga Jalan Senen Raya dan Letjen Suprapto. Kurangnya sosialisasi membuat banyak pengendara tak mengetahui hari ini ada penutupan ruas jalan. Mereka juga kebingungan mencari jalur alternatif lain untuk bisa sampai ke tempat tujuan. Diperkirakan kemacetan akan semakin parah hingga siang nanti mengingat ruas jalan di sekitar Monas masih ditutup. Padahal petugas kepolisian telah diterjunkan untuk mengatur arus lalu lintas, namun kemacetan belum juga bisa diurai. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun Polri atau HUT Bayangkara ke-79. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengapresiasi kinerja Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menemani Presiden Prabowo Subianto memeriksa pasukan yang bertugas di lapangan Monumen Nasional Jakarta dalam rangka upacara HUT Bayangkara ke-79. Sementara itu, sejumlah pejabat lainnya menunggu di tenda undangan. Di antaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua DPR Puan Maharani, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengapresiasi kinerja Polri yang unggul, berprestasi dan membantu mewujudkan program-program pemerintah. Prabowo juga meluncurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri, yakni dapur penyedia makan bergizi gratis oleh Polri. Cita-cita pendiri bangsa kita adalah Indonesia yang tanpa kemiskinan, Indonesia yang tanpa kelaparan, Indonesia yang ada keadilan. Itu cita-cita kita. Kegiatan strategis kita, pemberian makan bergizi kepada rakyat kita. Ini adalah hal yang strategis. Ini adalah untuk menyelamatkan anak-anak dan cucu-cucu kita. Ini adalah untuk menyelamatkan masa depan bangsa kita. Jadi makan bergizi ini adalah langkah strategis dan langkah yang benar. Puluhan orang melakukan pembubaran dan pengerusakan rumah yang diduga digunakan sebagai tempat ibadah di Sukabumi, Jawa Barat. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait dengan insiden tersebut. Viral di media sosial, puluhan orang di Sukabumi, Jawa Barat melakukan pembubaran dan pengrusakan sebuah rumah yang diduga digunakan sebagai tempat ibadah. Selain memecahkan kaca dan merusak properti dalam ruangan, juga terdengar makian yang terlontar. Pasca kejadian, polisi, Porkopimda, FKUB dan MUI Kabupaten Sukabumi langsung melakukan pertemuan untuk mengklarifikasi. Polisi menegaskan jika bangunan tersebut bukan tempat ibadah, melainkan rumah singgah atau villa milik keluarga. Sementara kegiatan di rumah singgah tersebut dilakukan oleh warga di luar kota berupa retret atau pembinaan yang pesertanya anak-anak serta beberapa orang dewasa. Hal inilah yang memunculkan kesalahpahaman. Jadi bangunan yang ada yang dijadikan rumah singgah, kemudian saat kejadian itu ditemukan oleh warga sedang menggunakan tempat ibadah. Nah, inilah mispersepsi yang muncul, ya, sehingga dari mispersepsi itu terjadi kesalahpahaman dan terjadi sedikit insiden. Pihak kepolisian sudah memeriksa 9 saksi dan kasusnya ditangani Kepolisian Resort Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.